Shalom, jumpa lagi bersama dengan kami dalam YouTube channel dalam ibadah Minggu GBI Cross House of Healing. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan menganugerahkan kami kehidupan sampai hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam ibadah ini ada kuasa, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Urapi kami semua, satu persatu tidak ada terlewatkan ya Bapa. Sebab kuasa-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena perbuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ini Tuhan pujian kami. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menginginkan kami. Engkau yang menjadikan kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan terus pujian ini sebagai doa kami. Haleluya. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku
nafas kehidupan sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa buat negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Kiranya Kau jadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Kau berkati agar semua masyarakat Indonesia selalu diberkati oleh Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk yang sakit Engkau sembuhkan, yang tidak memiliki pekerjaan Engkau bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Segala yang mereka butuhkan kiranya Kau penuhi ya Tuhan. Dengan mereka percaya kepadamu, Engkau menyelamatkan mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin kami yang memerintah Indonesia agar memimpin dengan baik dan benar ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap yang duduk di pemerintahan agar berlaku jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh pandemik ya Tuhan. Kami ingin berdoa Engkau basmi ya Tuhan COVID-19 sehingga tidak ada lagi ya Tuhan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Baik itu juga di Indonesia. Kayak Kau berkati agar yang sakit, yang terinfeksi Engkau sembuhkan ya Tuhan. Tidak ada lagi yang terinfeksi, tidak ada lagi yang meninggal ya Tuhan. Kiranya Kau tambah-tambahkan jumlah-jumlah yang sembuh ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar lewat COVID-19 ini, lewat masalah ini, mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Dan mereka mencari Tuhan dan menjadi percaya kepada Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk negara-negara lain yang juga terdampak oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, Kau campur tangan dalam masalah mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kota Batam. Kiranya Kau berkati, Kau lindungi kota Batam ya Tuhan. Kau tutup bungkus kota Batam ya Tuhan. Kau jauhkan dari segala yang jahat, agar pemimpin yang memerintah kota Batam juga memimpin dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini. Kami ingin berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar Engkau lawat, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi ya Tuhan. Dan Engkau berkati untuk keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar mereka menjadi percaya dengan mengikuti setiap ibadah ini ya Tuhan. Dan mereka menjadi berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ibadah ini karena Kau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar hamba-Nya yang akan membawa firman Tuhan agar Engkau lindungi ya Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati untuk setiap yang melayani ya Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Engkau curahkan roh di antara kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita sebentar lagi akan mendengarkan doa yang disampaikan hamba-Nya. Biarlah kebenaran yang akan disampaikan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian dalam kelemahan. Allah kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Saat tiada jalan, Engkaulah jalanku.
dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Terima kasih. Tiada Tuhan seperti Engkau Bapa. Engkau Yesus yang mengasihi kami sampai Engkau memberikan hidup-Mu mati ganti kami. Terima kasih oleh pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercurah di Golgota. Hari ini kami ada di hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Dan biarlah dalam persekutuan kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Setiap kami di tempat ini, setiap teman-teman sahabat kami yang bersama-sama dengan kami dalam channel kami, Engkau memberkati, Engkau melawat kami, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, jamah, dan berikan pengharapan bagi mereka yang sedang dalam pergumulan hebat, sebab kemenangan kami hanya ada di dalam Kau. Terima kasih, berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang punya iman yang luar biasa. Kita buka Markus pasal 5 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34. Saya akan baca untuk kita semua. Alkitab berkata di sini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Ketika kita mendengar cerita ini, maka ada pengharapan kepada setiap kita yang sudah mengalami masalah seperti ini. Mungkin engkau sudah berobat kemana-mana tetapi tidak pernah sembuh. Hal yang sama terjadi dengan perempuan ini. Artinya, apa yang dialami perempuan ini, berobat kemana-mana tidak pernah sembuh, akan Anda alami juga. Anda akan mengalami apa yang dia alami di dalam Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Tapi kita menyoroti di sini ada
Yang pertama adalah seorang perempuan yang sudah berobat kemana-mana dan tidak pernah disembuhkan. Dan yang kedua, murid-murid beserta orang banyak yang berada di sekitar Yesus. Perbedaan mereka adalah mereka bersama-sama ada di sekitar Yesus. Tetapi dari sekian banyak orang yang ada di sekitar Yesus, hanya satu orang, yaitu perempuan ini, yang menikmati dan merasakan kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Kita melihat begitu banyak orang yang ada di sekitar Yesus. Mereka menyentuh Yesus, tetapi tidak satu pun tenaga kuasa yang keluar dari tubuh Yesus untuk melawat mereka. Artinya mereka hanya euforia saja mengikuti Yesus. Namun mereka tidak pernah mempercayai Dia. Tetapi ada seorang perempuan yang sakit, yang menderita, yang sudah sekian lamanya 12 tahun pendarahan. Saudara, kalau orang yang pendarahan di zaman Israel itu harus diasingkan, saudara, di suatu tempat. Karena pendarahan itu dianggap sebagai kutuk, sebagai dosa, akibat dosa. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengutuk Hawa dan semua kaum perempuan. Susah payah mau melahirkan dia. Tanda daripada kutukan itu, pendarahan, saudara. Tetapi masalahnya, wanita ini 12 tahun pendarahan. Jadi 12 tahun dia diasingkan. Betapa menyedihkan dan betapa sangat menderita. Dan Alkitab mencatat, saudara, dia berobat kemana-mana, tidak pernah sembuh. Keluarganya sudah give up. Dia sudah menghabiskan segala-galanya untuk berobat, namun tidak ada apapun yang terjadi. Kesembuhan tidak terjadi, malah keadaannya makin memburuk, kata Alkitab. Anda bisa bayangkan, kekayaannya habis, uangnya habis. Mungkin dia sudah menjual rumahnya, ladangnya, tanahnya. Enggak sembuh juga. Sampai keluarganya pun enggan mendampingi dia, saudara. Sehingga dia hanya seorang diri. Dia diasingkan selama 12 tahun. Sudah diasingkan, kekayaan habis. Keadaannya makin memburuk. Artinya fisiknya semakin sangat menyedihkan, saudara. Di dalam keadaan itu, wanita ini sangat distres, terpukul. Terpukul hatinya, terluka. Bersedih, duka cita itu numpuk di dalam dia. Ini sangat menyedihkan, saudara. Tapi kita percaya bahwa lewat kejadian ini, maka ada pengharapan bagi setiap orang yang sudah kehilangan segala-galanya, keadaan semakin memburuk. Kalau wanita ini ditolong Tuhan, Anda pasti ditolong Tuhan. Amin. Dan Alkitab menyatakan bahwa wanita ini mendengar tentang Yesus. Amin. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, saudara. Jadi ada begitu lama proses di dalam hatinya untuk mempercayai Yesus bisa melakukan untuknya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, tetapi mungkin waktu itu dia masih mencari jalan yang lain sana sini, namun semuanya buntu. Dan namun pada akhirnya ketika semua jalan tertutup, semua buntu, dan kabar yang dia dengar tentang Yesus itu mulai menguatkan hatinya. Dengan mencama ujung jubah Yesus, aku sembuh. Dan terjadi menurut imannya. Ada sekian banyak orang di sekitar Yesus, tetapi mereka bersentuh dengan Yesus, tidak terjadi apa-apa. Namun perempuan ini, sentuhannya di jubah Yesus mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan. Ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus dan menjamah perempuan ini. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang bergereja namun tidak mendapat sentuhan surgawi. Kenapa demikian? Karena mereka euforia saja mengikuti Yesus. Seharusnya setiap kita ketika kita bergereja, beribadah, ada iman di dalam diri kita, di mana kita mendekati Tuhan di dalam ibadah, persekutuan, apapun yang kita lakukan.
untuk Tuhan, beribadah fellowship dengan satu prinsip iman bahwa Yesus adil. Dan di mana ada Roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan, di situ ada lawatan, di situ ada jamahan Roh Kudus. Marilah memiliki iman seperti perempuan ini. Amin. Dari sekian orang banyak yang menyembah Yesus, hanya perempuan ini yang membuat kuasa Tuhan keluar dari tubuhnya, mencamar dia dan menyembuhkan. Mujizat terjadi, 12 tahun penderitaan kini pergi, sirna, tidak ada lagi. Yang ada adalah sukacita dan kesembuhan. Amin. Saya percaya sebesar apapun masalah kita mungkin sedang terpuruk dalam keadaan apapun. Namun ketika kita datang mendekati Yesus, kita datang dengan iman, dengan pengharapan kepada Dia, maka kuasa surga akan melawat hidup kita. Apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, mari datang kepada Dia, mendekati dengan iman. Sebab Dia adalah yang ada di dalam kita. Dia dekat dengan kita. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib agar Dia memberikan rohnya kepada kita. Dan rohnya berdiam di dalam diri kita. Sehingga mari kita datang kepadanya dengan kekuatan iman. Maka kita akan melihat pintu yang tertutup terbuka, kita akan melihat jalan yang tertutup terbuka, kita akan melihat keajaiban mujizatnya tersedia untuk kita. Kuatkan hatimu, kuatkan kepercayaanmu, kuatkan imanmu. Segera datang kepadanya seperti perempuan ini. Hari ini ketika engkau bersama-sama kita beribadah dan engkau datang dengan iman, Tuhan tahu dan Tuhan siap melakukan mujizat. Sama seperti perempuan ini, dia berkata, "Hai ibu, pergilah dan jadilah menurut imanmu." Dan ibu ini sembuh total. Itu juga akan terjadi kepada setiap kita yang datang kepadanya dan mempercayai Dia lebih daripada apapun. Mempercayai Dia jalan keluar kita. Mempercayai Dia jawaban kita. Yesus adalah jawaban kita. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Engkau, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami untuk. Sebab Engkaulah jawaban dari segala persoalan dan pergumulan hidup kami. Sadarkan kami bahwa kami tidak bisa jauh daripada. Sadarkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kami. Engkau satu-satunya pintu kehidupan, air hidup itu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kebenaran hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Dalam keadaan apapun kami tetap percaya kepadamu. Dalam keadaan apapun kami mengandalkan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pendengar yang sedang menghadapi persoalan dan pergumulan yang hebat, Tuhan kunjungi mereka di rumah mereka. Dalam keadaan apapun, kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kelemahan, Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami stres akibat persoalan dan pergumulan yang hebat, Engkau berikan keajaiban-Mu di dalam nama Yesus. Kuatkan setiap kami untuk terus mempercayai Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terkadang keadaan, masalah membuat mata kami teralihkan daripada Tuhan. Tapi hari ini, seperti perempuan yang 12 tahun itu, keadaannya makin buruk. Namun justru dia keadaannya makin buruk itu, dia melihat Yesus dan kepercayaannya semakin kuat kepada Tuhan. Demikianlah setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami bangga memiliki Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-temanku dan sahabat yang terkasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dialah Allah El Shaddai yang akan memelihara tubuh, jiwa dan roh kita terpelihara sempurna. Dia menjagai kita bagi biji matanya. Tidak ada seorang pun kuasa kegelapan atau apapun dapat menyentuh kita tanpa seizinnya. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia telah memberikan kita damai sejahtera, perlindungan, dan melimpahi kita hari ini sampai selama-lamanya dengan kebaikannya. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam fellowship Home in Worship, ibadah di rumah saja. Dan have a blessed Sunday. Kiranya dimanapun engkau berada, sahabat-sahabat kami berada, disertai Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Salam dari kami semua.
Tuhan Yesus memberkati.